Halo semua, kali ini saya akan bikin video yang pertama ya. Untuk CPMI, calon pekerja migran Indonesia, khususnya divisi Taiwan, dikarenakan masa pandemi ini kita belum bisa berkumpul di BLK untuk belajar bahasa. Jadi saya bikin video ini supaya bisa belajar di rumah, dihafalkan biar bisa jadi bisa berkomunikasi sesampainya di Taiwan ya. Dan video ini saya bikin untuk perkenalan diri dulu, jadi pada waktu kita interview kerja, jadi kita harus memperkenalkan diri kita ke majikan atau ke bos ya. Nah, sebelum kita mulai untuk perkenalan diri, yang harus kita ingat itu adalah pengucapan salam seperti Chào an ya, ni hao ma ya, itu pengucapan salam ya pada waktu kita memulai perkenalan diri kita ya. Kemudian setelah itu kita harus juga ingat pengucapan angka-angka. Kita perlu menghafal angka-angka karena pada waktu kita memperkenalkan diri itu ada tinggi badan, berat badan, umur ya. Jadi kita harus bisa pengucapan angka-angka ya. Nah, kita mulai dengan salam ya. Chào an itu selamat pagi. Chào itu pagi ya. Chào an itu selamat pagi ya. Ni hao, ni itu kamu, hao itu baik ya. Jadi ni hao itu apa kabarmu. Jadi ni hao tambah ma di belakang. Ni hao mama itu tanda tanya ya. Jadi ni hao ma itu apa kabarmu gitu loh ya. Nah, chào an itu selamat pagi. Kalau uan itu selamat siang ya, siang gitu ya. Kalau wan an itu selamat malam ya. Tapi kalau wan an biasa itu pengucapannya itu pada waktu kita mau pergi tidur ya. Kalau kerjaan kita udah selesai, kita ketemu dengan bos ya, kita bilang sama bos wan an, artinya kita udah mau pergi tidur ya, atau kita udah selesai, kita mau balik ke kamar kita ya. Jadi sekali lagi, Chào an itu selamat pagi. Chào an ya. Nanti kalau bisa ditulis di buku, kemudian dihafalin ya, Saya akan kasih tips cara belajar yang paling sederhana dan paling gampang untuk dihafalin. Jadi kalian nggak terlalu kagok ya. Jadi pengucapan salam lagi, Chào an itu selamat pagi. Chào itu pagi. Chào an. Uan itu selamat siang ya. Kalau wan an itu selamat malam ya. Saya ulangi lagi. Chào an selamat pagi. Uan itu selamat siang. Wan an itu selamat malam ya. Ni hao apa kabarmu. Ni itu kamu, hao itu baik. Jadi ni hao ma tambah ma di belakang itu tanda tanya ya. Ni hao ma apa kabarmu ya. Kemudian kalau untuk bos laki-laki itu laupan ya. Kalau bos perempuan itu laupan, niang tambah niang di belakang ya. Jadi laupan itu untuk bos laki-laki, laupan niang itu untuk bos perempuan ya. Atau kalian juga bisa bilang siensen itu untuk laki-laki. Kalau xiaojie itu untuk cewek perempuan ya. Atau tai tai, xiaojie sama tai tai itu sama ya. Xiaojie itu untuk cewek, kalau tai tai juga untuk cewek, tapi tai tai itu untuk yang sudah menikah ya. Jadi untuk laki-laki itu kamu bisa panggil laupan ya, atau siensen ya. Kalau yang perempuan kamu bisa panggil laupan niang ya, tambah niang di belakang, laupan niang atau xiaojie atau tai tai ya. Jadi kita gabungin pengucapan salam ya. Misalnya selamat pagi bos gitu ya. Chào an laupan, ni hao ma ya.
atau Cao An Lao Pan Yang, Ni Hao Ma, atau Lao Pan, Cao An, Ni Hao Ma, ya juga bisa ya. Jadi Cao An Lao Pan, selamat pagi bos untuk yang laki-laki ya. Atau Cao An Lao Pan Yang ya, atau kamu balik juga boleh ya. Lao Pan, Cao An, atau Lao Pan Yang, Cao An juga boleh ya. Jadi sama artinya ya. Ni hao ma, apa kabarmu ya. Jadi untuk pengucapan salam kira-kira begitu. Dan sekarang kita ke angka ya, angka. Ya, kita mulai dari 0. 0 itu ling, L-I-N-G, ling. Ya, ling itu 0, ling itu 0 ya. Kalau 1 itu i ya, 2 itu ya, atau kamu boleh ngomong juga boleh ya. Ya biasanya kalau ya pengucapan yang betul itu namanya ya. Kalau yang ya kadang-kadang kita agak susah mengikuti cara ngomong orang Taiwan, gak apa-apa. Kita yang penting mereka mengerti ya. Juga boleh, ya. Kalau 3 itu san ya. Kalau 4 itu se, ditekan se ya. Kalau 5 itu u ya, kita ulangi. 1 itu i, 2 itu ya, 3 itu san ya, 4 itu se ya, 5 itu u ya. Oke, ulangi lagi. I, atau ya, san, se, u ya. Kalau 6, kalau orang Taiwan biasa dia menggunakan tanda 6 di tangan itu begini. Itu artinya 6 ya. Liu ya, itu 6. Itu kalau 7 ci ya. Kalau 8 pa 9 jiu ya. 10 ya, itu se ya. Jadi kadang-kadang pengucapan angka 4 dengan 10 itu kadang-kadang orang salah ya. Hampir sama karena ya, tapi 4 itu ada dia penekanan, nadanya ditekan ya. Se. Kalau 10 itu se nada tinggi ya. Se ya. Kalau 4 se ya. Kalau 10 se. Oke, kita ulang dari awal ya. 0 itu ling, i 1, 2, san 3, se ditekan ya, se 4, u itu 5 ya, liu itu 6 ya, ci itu 7, pa itu 8 ya, jiu itu 9 ya, se ya itu 10. Ingat, se ditekan itu 4. Kalau yang nada tinggi se ya, nada tinggi se ya. Oke. Kalau 11 itu kamu ingat 10 dan 1. Kalau 10 itu apa? 10 itu se, 1 itu i. Jadi 11 itu 10 dan 1. Se i, 10 itu se, 1 itu i, se i ya. Kalau 12 10 dan 2. 10 itu apa? Se, 2 itu ya. Jadi se Kalau 13 10 dan 3. Jadi 10 itu se, 3 itu san. Jadi 10 dan 3 se, san. 14 10 dan 4. Se nada tinggi se, 10, 4 ditekan. Se ya. Kalau 15 10 dan 5. Se u ya. Kalau 16 10 dan 6. Se liu ya. 17 se ci. Nah, 18 se
pa ya 10 dan 8 10 dan 8 18 10 dan 8 sepa 19 sejiu 20 ya 2 dan 10 2 itu 10 itu se 20 2 dan 10 se ya digabungin aja ya 21 2 itu 10 itu se 1 itu i digabungin se i ya 22 20 dengan 2 se ya 23 2 dengan 10 dengan 3 ingat-ingat 2 itu 10 itu se 3 itu san ya se san ya 24 se 4 itu se se ya 25 se u ya atau kamu juga bisa bilang sebenarnya bisa bilang begini 21 i ya sebenarnya bisa tapi bukan yang betul ya cuman kadang-kadang kalau kita kurang bisa kamu bisa ngomong i atau san se kadang-kadang orang Taiwan udah mengerti ya tapi ingat itu bukan cara pengucapan yang betul itu se ada se-nya 20 se i se se san ya kalau 27 misalnya 20 dengan 7 jadi 10 se 7 ci se ci ya kalau 30 3 dan 10 berarti san 3 itu san 10 itu se jadi 30 san se ya 40 4 dengan 10 ya 4 itu se 10 itu se jadi se ya ingat se itu 4 tekan se kalau 14 itu 10 dengan 4 jadi 10 dulu se nada tinggi baru tekan se kalau 40 berarti se ya ingat ya jangan salah ya kalau 50 5 dengan 10 10 se ya kalau 100 itu 1 dengan 100 itu pi ya jadi 100 itu i pi ya kalau 200 2 itu 100 itu pi ya jadi pi tapi pengucapan yang betul bukan pi ya khusus untuk 2 itu bukan ngomongnya pi yang betul itu liang pi ya liang pi ya kalau 300 itu 3 dengan 100 itu berarti 3 itu san 100 itu pi berarti san pi ya kalau 400 4 dengan 100 berarti se pi ya 500 5 itu u pi ya 100 itu pi jadi u pi ya kira-kira begitu ya nah kalau udah bisa salam sudah bisa angka kita masuk ke perkenalan diri ya ingat kalau bisa dicatat di buku untuk angka-angka tadi ya biar kamu lebih cepat bisa ya itu tinggal digabungin aja yang seperti saya bilang tadi 20 30 50 100 berapa itu tinggal digabungin aja ya oh ya misalnya 150 ya 150 150 ya 1 itu i 100 itu pi 5 u 10 itu se jadi i pi u se ya kalau 155 ya 155 ya berarti 100 i pi 55 u 10 se u i pi u se u ya atau kalau misalnya lebih gampang kamu juga bisa ngomong misalnya 160 ya misalnya 160 ya pengucapan yang betul itu i pai liu se ya i pai liu se tapi kamu bisa bilang i liu ling i
160 ya. 1 itu i, liu 6 itu liu, 0 itu ling. 160 atau 155 ya. I u ya, bisa juga ya. I u ya, atau 171 i ci i ya, itu bisa. Orang sudah mengerti ya, tapi kamu harus ngomongnya lebih harus digabungin ya. I ci i ya, mereka sudah mengerti ya. Tapi kalau untuk pengucapan yang betul, ingat harus ada angka ratus, puluh, dan satuannya. I pai qi se i itu 171 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perkenalan diri. Ingat, sebelum perkenalan diri kepada bos harus ada pengucapan salam ya. Jadi kita pengucapan salam ya. Kemudian ingat, untuk mengucapkan kata saya itu wo ya. Wo, kamu itu ni. Wo, ni. Wo itu saya, ni itu Anda ya, kamu, Anda ya. Wo, ni ya. Misalnya nama saya, nama itu mingzi atau mingzi ya. Jadi wo, saya punya nama. Nama saya adalah misalnya Siti ya. Wo de mingzi jiao Siti ya. Wo itu saya, de saya punya, de itu punya ya. Wo de biasanya pengucapan betul itu wo de ya, bukan te sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting mereka mengerti maksudnya kamu ya. Jadi nama saya Siti ya. Jadi pengucapannya adalah wo de mingzi jiao Siti ya. Nama saya Siti. Wo de mingzi jiao Siti ya. Umur saya 25 ya. Umur saya tahun ini 25 ya. Wo itu saya tahun ini. Wo jing nian ya, 25 tahun ya. 25 umur itu sui, tahun sui ya. Wo jing nian 25 岁 ya. Wo jing nian 25 岁, umur saya 25 tahun ya. Wo de sen kau itu tinggi badan. Sen kau tinggi badan. Ya, sekali lagi. Sen kau itu tinggi badan. Ya. Wo de saya punya tinggi badan. Wo de sen kau misalnya 155 ya. Wo de sen kau 155 公分. Kungfen itu sentimeter ya. Sekali lagi, kungfen itu sentimeter ya. Jadi tinggi saya 155 cm ya. Pengucapan yang betul adalah wo de sen kau 155 kungfen ya. Atau kamu bisa ngomong wo de sen kau 155 kungfen. Oke, it's okay ya. Kalau berat badan itu titung ya. Titung ya. Saya punya berat badan ya. Wo de titung misalnya 60 kilo. Kilo itu kungcin. Sekali lagi, kungcin. Kalau kungfen itu sentimeter. Kalau kungcin itu kilogram. Kilo ya. Jadi wo de sen kau 155 公分 ya. 我的体重 berat badan 60 kilo ya. 60公斤 ya. 60公斤 atau misalnya 55 55公斤 atau 55公斤. Oke lah, yang penting dia ngerti ya. Tapi ingat, itu salah, itu bukan pengucapan yang betul. Cuman supaya ya kalau kamu lupa, kamu ambil cara yang paling gampang aja. Yang penting dia mengerti ya. Yang penting orang yang kamu komunikasikan, hadapin itu dia mengerti maksud kamu ya. Kemudian jiehun itu menikah ya. Kalau kamu sudah menikah ya, kamu bilang saya jiehun, saya menikah. Wo jiehun le tambah le, sudah artinya ya.
Jadi 我结婚了. Ya, kalau belum itu 还没. Ya, 还没. Ya, jadi 我还没结婚. 我还没结婚. Ya, 我还没结婚. Saya belum menikah. Ya. Kita ambil contoh yang sudah menikah ya. Biasa menikah itu sudah punya anak, misalnya anaknya 1. Ya, anak itu 小孩atau 孩子 itu bisa ya. 小孩 atau 孩子 ya. Misalnya saya punya 1 anak. Saya punya, 我有 itu punya ya. 我有 1 anak. 一个 1. Saya punya 1 anak. 一个 anak itu 小孩. 我有一个小孩. Umur anak saya misalnya 3 tahun. 我有一个小孩. Umur 3. 3岁. saya punya 我有一个小孩. 3岁. Ya, saya sudah menikah. Menikah itu 结婚 ya. 我结婚了 sudah menikah ya. 我结婚了. 我有一个小孩 3岁. 3岁. Ya. Kemudian misalnya pengalaman kerja ya. Kita ngomongnya yang ya kalau udah ex Taiwan ya biasanya bisa ngomong ya. Kita ngambil contoh aja ya. Ya, contoh yang non ya. Pengalaman kerja ya. 经验. Kalau pekerjaan itu 工作 ya. Jadi pengalaman kerja itu 工作经验. 经验 itu pengalaman ya. Jadi pengalaman kerja itu 工作经验. Saya punya pengalaman kerja. Punya itu 有. Jadi 我有工作经验在 misalnya Jakarta. 我有工作经验 di itu 在 ya. 在我有工作经验在雅加达. Ya, Yogyakarta itu kata Jakarta dalam bahasa Mandarin. Ya, kalau kamu nggak tahu kata misalnya Jakarta dalam bahasa Mandarin ya kamu ngomong aja 我有工作经验在 Jakarta. Ya, Jakarta dia udah tahu. Ya, karena Jakarta kota besar, ya ibu kota Indonesia dia udah tahu, ya. Atau kalau kamu bisa, ya udah, 我有工作经验在雅加达. Misalnya 2 tahun. 2 itu 2 年, 2 tahun. Ingat ya, kalau untuk umur tahun itu dibilang 岁 ya, 3岁. 25岁 ya. Kalau yang untuk kerja atau yang lainnya untuk tahun itu 年 ya. Misalnya kamu punya pengalaman kerja tadi 工作经验 2 tahun 2年 ya. Nah, untuk misalnya kamu pernah bekerja dari tahun 2018 sampai 2020 ya, atau 2019 deh ya. 2020 ya, itu kan 2 tahun ya. Jadi kalau 2018 itu kamu ingat 2018 ya, 2018 ya, 2018. Kamu bisa ngomong 2 itu ya, 0 itu ling ya, 18 1 dengan 8 IPA. Jadi ling IPA ya, sampai itu tau ya, 2020 ya, 2020 Erling. Nah, ya gampang ya. Jadi Erling IPA tahu. Erling. Ya, gampang ya. Ya, itu untuk pengucapan tahun yang gampang, orang pasti sudah mengerti. Ya. Kalau misalnya 2017 ya, 2017, 2 0 ling 1 i 7 itu ci, gabungin Erling Ichi. Nah, orang udah tahu itu 2017 ya. Atau Erling Iliu itu berapa? 201 Liu itu 6 ya. 2016 Erling Iliu ya. Nah, kamu kerja apa ya? Kerja rumah tangga ya.
kerja rumah tangga itu 做家事 ya. Kalau 做 itu kerja ya, 家事 itu rumah tangga ya, pekerjaan rumah tangga ya. Jadi 做家事 ya, dicatat ya. Masak itu 煮, masak nasi itu 饭 ya. 煮饭 masak sayur, 煮菜 ya. Masak itu 煮 ya, 煮 nasi, 煮饭, 煮菜 ya. Untuk misalnya kamu pernah jaga anak ya, jaga itu 照顾, 照顾 anak itu 小孩 ya, ingat 小孩 ya, 照顾小孩. Misalnya kamu jaga satu anak, satu itu satu anak, 一个小孩, 照顾一个小孩, atau jaga akong, jaga nenek, jaga kakek, 照顾阿公, 照顾阿嬷. Ya, oke. Nah, kalau udah selesai untuk perkenalan diri kamu, ya ini yang simple ya. Ini yang simple ya, nggak usah terlalu ribet. Yang penting mereka menangkap apa maksud kamu dan apa jati diri kamu ya. Setelah selesai perkenalan diri, kamu harus mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih itu 谢谢 ya. 谢谢 siapa? Itu bos laki-laki. 谢谢老板, 谢谢老板娘, atau 谢谢先生 ya. 谢谢太太, 谢谢小姐 ya. Kalau udah ya. Coba kita ulangi perkenalan diri itu dari awal ya. Selamat pagi bos ya. 早安老板, 你好, apa kabarmu ya. 早安老板 atau 早安老板娘, 你好 ya. 我的名字叫 Siti, nama saya Siti ya. 我的 saya punya nama, 我的名字叫 Siti ya. 我今年25岁 ya. 我的身高 tinggi badan, 我的身高155 cm 公分 ya. 我的体重misalnya 60 公斤 kilo ya. 60公斤 60公斤 ya. Sudah menikah, 结婚 sudah le ya. Jadi saya sudah menikah, 我结婚了 ya. Saya punya anak satu umur 3. 我有 punya itu 有 ya. 我有一个小孩3岁 3 tahun 3岁 ya. Nah, saya punya pengalaman kerja di Jakarta 2 tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kerjanya jaga anak kecil, masak, kerjaan rumah tangga, jaga akong, jaga ama ya. Kalau ngepel itu toti, sapu, sauti, toti, sauti, to itu dorong, to sapunya apa, ngepel ya. Sauti, sau itu sapu. 扫地 拖地 ada belakang ti, 拖地 扫地 ya. 我有工作经验在雅加达，我有工作经验在Jakarta 2年，2018到2020 ya. 做家事 煮饭 煮菜 照顾小孩 照顾阿公 atau 照顾阿嬷 ya. 拖地 扫地 ya, atau setrika. Tang itu setrika. Tang ifu baju. Ifu itu baju. Tang ifu ya. Oke, coba kita mulai yang lengkap perkenalan diri ya. 早安老板 atau 早安老板娘，你好，我的名字叫西蒂，我今年25岁 ya. 我的身高
155公分，我的体重60公斤。呀，我结婚了，我有一个小孩，3岁。呀，我有工作经验在雅加达，atau 我有工作经验在Jakarta 2年。呀，2018到2020。呀，做家事，煮饭，煮菜，照顾小孩。呀，小孩呀，ini anak ya， 小孩，照顾阿公atau 照顾阿嬷。呀，拖地 ngepel， 扫地 nyapu， 烫衣服 setrika。ya， 谢谢老板 atau 谢谢老板娘. Ya, oke, kira-kira begitu. Ingat, kalau bisa didengerin videonya, kemudian dicatat di catatan buku ya, biar lebih cepat menghafal. Ya, tadi saya juga ada memberikan tips yang cara pengucapan angka yang gampang, yang simple ya, atau pengucapan kota yang gampang, yang penting mereka mengerti ya. Tetap semangat ya, tetap harus belajar walaupun belum bisa berkumpul di BLK. Pokoknya tetap belajar ya, tetap semangat, salam sehat ya, ciao.